Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 izin memperkenalkan rekan-rekan saya, yakni Aprila Selva Nurrahma, Falisa Lailani Amelia Putri, Hanna Sohwatunisa, dan saya sendiri, Nabila Putri Sakinah. Kami akan menjelaskan materi PSAP 7, yakni akuntansi aset tetap. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Falisa. Nama saya Falisa Lailani Amelia Putri dengan NPM 102197074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup dan umum dari akuntansi aset tetap. Tujuan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam aset tetap adalah mengatur pelaksanaan akuntansi untuk aset tetap, meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dari penurunan nilai tercatat aset tetap. Ruang lingkup dari aset tetap yaitu ruang lingkup di dalam aset tetap ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur untuk perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Umumnya, aset tetap merupakan bagian utama dari aset pemerintah dan karenanya signifikasi dalam penyajian neraca. Yang termasuk di dalam aset tetap yaitu aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalkan universitas, kontraktor, dan instansi pemerintah lainnya, dan juga hak atas tanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila. Saya, Nabila Putri Sakinah, NPM 102194049, akan menjelaskan pembahasan tentang klasifikasi aset tetap. Apa saja sih yang termasuk aset tetap dalam sektor pemerintahan? Sebelumnya, apa sih aset tetap itu? Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat. Aset tetap dalam pemerintahan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yakni yang pertama ada tanah, yakni yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan dalam kondisi siap pakai tentunya. Yang ketiga ada gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya seperti gedung Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima ada aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, jadi bukan termasuk tanah, peralatan mesin, dan jalan irigasi ya. Lalu yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Terima kasih kepada saudari Nabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hanna Sohwatunisa, NPM 102194032, yaitu pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria agar aset tetap dapat diakui: yang pertama, berwujud; yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun; yang ketiga, harga perolehannya dapat diukur secara handal; dan yang terakhir, diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengukuran aset tetap. Aset tetap diukur atau dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apa sih biaya perolehan itu? Biaya perolehan adalah kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Namun, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Lebih jelasnya, yakni yang pertama, biaya perolehan tanah, meliputi harga beli tanah, biaya pembebasan tanah, biaya memperoleh hak tanah, biaya pematangan tanah, pengukuran tanah, penimbunan, dan biaya lain yang dikeluarkan atau yang masih harus dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Yang kedua, biaya perolehan peralatan dan mesin, yakni meliputi harga beli peralatan dan mesin, biaya pengangkutan, biaya instalasi atau jasa pemasangannya, dan biaya lain untuk mempersiapkan peralatan dan mesin. Yang ketiga, ada biaya perolehan gedung dan bangunan, meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi gedung, biaya pengurusan IMB atau izin mendirikan bangunan, biaya notaris, dan biaya pajak. Yang keempat, ada biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan, meliputi biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai siap digunakan. Yang kelima, biaya perolehan aset tetap lainnya, meliputi biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut siap pakai. Aset yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebagai nilai wajar aset yang diperoleh, sedangkan aset yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aprila. Selanjutnya, saya Aprila Selva Nurrahma dengan NPM 10219061 akan menjelaskan mengenai revaluasi aset tetap. Apa itu revaluasi aset? Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau yang biasa disebut entitas. Revaluasi aset dilakukan ketika adanya kenaikan nilai di pasaran dan rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat devaluasi. Devaluasi itu adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri. Adapun tujuan dari revaluasi aset yaitu agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Adapun juga manfaat dari revaluasi aset yaitu yang pertama menunjukkan posisi keuangan yang lebih wajar, yang kedua mengontrol modal, yang ketiga menarik investor, dan yang keempat mengurangi kewajiban perpajakan. Namun, standar akuntansi pemerintahan di sini menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Maka dari itu, akuntansi pemerintahan di sini tidak perlu melakukan revaluasi karena mengingat dari pengertian yang tadi di awal bahwa revaluasi aset itu adalah penilaian aset tetap dalam perusahaan atau entitas perusahaan. Sedangkan menurut akuntansi pemerintahan di sini penilaian aset itu berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai depresiasi aset tetap. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah pengalokasian secara sistematis nilai aset tetap selama masa manfaat yang bersangkutan. Aset tetap atau aktiva tetap memiliki nilai yang dari periode ke periode selanjutnya nilainya akan berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi biasa disebut penyusutan atau depresiasi aset tetap. Maka depresiasi terjadi ketika adanya penurunan nilai aktiva tetap. Semua aset tetap dapat didepresiasikan, namun terdapat aktiva tetap atau aset tetap yang dari periode ke periode selanjutnya nilainya itu semakin bertambah, yaitu berupa tanah. Maka dari itu, tanah tidak dapat didepresiasikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Felicia. Aset bersejarah atau heritage asset. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk mencantumkan aset bersejarah di neraca. Namun, aset tersebut harus diungkapkan di dalam catatan atau laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah yaitu bangunan sejarah, monumen, tempat-tempat purbakala, seperti candi, dan karya seni. Ciri khas dari aset bersejarah yaitu yang pertama ada nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Yang kedua, peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
Yang ketiga, tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan, walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Yang keempat, sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun, dan dengan cara perolehan yang beragam, seperti membelinya, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit. Misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada dalam periode berjalan. Beberapa aset sejarah juga memberikan manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarah. Sebagai contoh, bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Terima kasih kepada Valisa. Pada kesempatan kali ini, saya Hana Soatunisa, NPM 10219032, akan menjelaskan tentang aset infrastruktur. Definisi aset infrastruktur tidak dapat ditentukan. Aset menurut PSAK yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud atau tidak berwujud, yang dinilai atau berharga yang dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan atau seseorang tersebut. Infrastruktur menurut Robert J. yaitu sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan kehidupan ekonomi sekaligus sebagai batu penghubung sistem lingkungan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Secara umum, aset infrastruktur yaitu aset yang digunakan untuk pelayanan kepentingan publik. Karakteristik aset infrastruktur yaitu yang pertama, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif penggunaan lain. Yang kedua, tidak dapat dipindah-pindah. Yang ketiga, terdapat batasan-batasan untuk pelepasan. Dari karakteristik tersebut, aset tetap yang termasuk aset infrastruktur yaitu jalan, jembatan, dan sistem pembuangan. Perlakuan akuntansinya sama seperti perlakuan akuntansi aset tetap. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.